Apakah metadata ditemukan dalam Sirekap atau dalam studi forensik Anda bisa menemukan itu, tapi ternyata tidak ada. Pertanyaan kedua, kalau metadata tidak ada di C hasil, kita tidak bisa memastikan originalitas dari C yang akan dipakai dalam penghitungan rekap manual. Kenapa begitu? Karena yang namanya Sirekap ini tadinya kan ingin ditempatkan sebagai instrumen untuk mengontrol rekap manual itu. Tapi kemudian karena dia mengalami masalah, kemudian dianggap fake. Tapi seharusnya kan dia mengontrol itu. Nah, kalau tidak ada metadatanya, bagaimana kita bisa memastikan C salinan yang dikirimkan atau dibuat di dalam rekapitulasi manual itu yang otentisitasnya itu memang betul-betul original. Bagaimana memastikan itu? 2, 3. Didapatkan di dark web market ada 204 juta DPT. Dan sampai sekarang tidak ada klarifikasi dari KPU mengenai itu. Dan KPU juga tidak melakukan audit forensik mengenai itu. Apakah tindakan yang dilakukan KPU itu melanggar, dapat dikualifikasi melanggar prinsip-prinsip jujur dan adil? Yang terakhir, ini ada bagian yang menarik sekali. Ternyata masing-masing KPPS dan PPK itu mendapatkan mobile apps, begitu ya. Dan dari hasil penelusuran saksi, ada ahli, maaf, itu tiba-tiba mobile apps-nya itu ada fitur yang berbeda, itu di halaman 15. Ya betul, 15-16 ini. Ada fitur yang masuk berbeda, yang menyebabkan tadi dalam istilah ahli itu, satu orang bisa login beberapa device. Dan ini kan kecurangan potensinya ada di situ. Bapak bisa dijelaskan? Ya, oke. Itu tadi yang mau saya ingatkan. Oh iya, jangan berpendapat dulu, Bapak. Enggak, saya tanya kan. Apakah itu bisa? Terima kasih. Terima kasih. Termohon ada pertanyaan? Ada dua hal. Yang pertama, kalau saya tidak salah dengar tadi, saudara ahli menyatakan bahwa daftar pemilih tetap itu dianalisis pakai Sirekap, padahal sebetulnya tidak, tapi menggunakan SIDALE, ya, Sistem Informasi Daftar Pemilih. Dan tadi disampaikan bahwa berdasarkan analisis atau audit saudara ahli ditemukan 86 juta data pemilih di dalam DPT yang nganeh-nganehi, ganjil atau anomali. Berkaitan dengan hal ini, pada tanggal 2 Juli 2023 ketika KPU Pusat melaksanakan rekapitulasi penetapan jumlah pemilih DPT di tingkat nasional, itu diantara di dalam presentasi itu kami menyampaikan klarifikasi karena ada tuduhan tentang 54 juta data yang dianggap juga anomali, dan kami presentasikan berdasarkan verifikasi faktual. Dan pada saat itu karena rekapitulasi terbuka dihadiri oleh Bawaslu dan juga dihadiri oleh 18 partai politik, tidak ada yang komplain berdasarkan ini, karena sejak awal proses pemutakhiran data pemilih, begitu mendapatkan daftar pemilih sementara, semua peserta pemilu partai politik diberikan sampai untuk mendapatkan tanggapan dan masukan sampai dengan final pada tingkat DPT. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika saudara ahli tadi menyatakan ada 86 juta data yang dianggap anomali, apakah saudara melakukan verifikasi faktual? Karena kami melakukan verifikasi faktual, partai politik juga ikut, Bawaslu beserta jajarannya juga ikut. Yang kedua, saudara ahli yang dijadikan objek gugatan di sengketa Mahkamah Konstitusi ini adalah SK KPU nomor 360 tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, yang itu merupakan
keputusan yang didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat. Sepanjang yang kami ketahui, mulai dari rekapitulasi di tingkat kecamatan, yang digunakan adalah formulir C hasil hard copy tertulis yang dibuka dari kotak suara. Pertanyaan saya, SKKPU nomor 360 yang jadikan gugatan atau objek sengketa di sini ini berdasar dari yang berjenjang itu atau dari Sirekap? Terima kasih.